Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Perkenalkan, nama saya Niken Sari Dewi yang akan memandu jalannya talkshow hari ini. Sahabat Bawaslu, Ngopi Pahit kali ini saya ditemani dengan Kak Krisna Aditya Siswoyo. Beliau adalah staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Tegal. Halo Kak Krisna, apa kabar? Halo Kak Niken, kabar baik Kak. Mari Kak Krisna disapa dulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Oke sahabat Bawaslu, selamat menonton di channel kami. Ngopi Pahit episode kali ini akan membahas tentang divisi penanganan pelanggaran. Kegiatan Ngopi Pahit hari ini bertema mengenal divisi penanganan pelanggaran pada kelembagaan. Pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu bagaimana penanganan pelanggaran di Bawaslu. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat Bawaslu untuk like, subscribe, dan memberikan komentar di kolom komentar di channel kita. Baik, kembali lagi ke narasumber kita pada podcast Ngopi Pahit kali ini. Kak Krisna, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan terkait penanganan pelanggaran pada tahap pemilu ya. Iya Kak. Melihat konteks pembahasan kita hari ini terkait penanganan pelanggaran, berarti Bawaslu itu apakah mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran? Dan jika iya, apa dasar hukumnya? Ya baik Kak Niken, ini untuk wawasan kita semua ya, terutama sahabat Bawaslu atau masyarakat secara luas. Saya akan jawab pertanyaan Kak Niken ya. Apakah Bawaslu mempunyai kewenangan dalam menangani pelanggaran? Jika memang iya, apa dasar hukumnya? Baik Kak. Bawaslu memang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten kota. Jika memang ada potensi pelanggaran pemilu dan sengketa proses. Nah, Bawaslu itu mengawasi semua pelaksanaan tahapan dari awal sampai akhir Kak Niken. Ya. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang tercantum pada pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Seperti itu Kak Niken. Baik. Berarti memang kewenangannya sudah ada dasar hukumnya di Betul. Undang-Undang dan Perbawaslu ya Kak? Betul Kak Niken. Lalu apa saja sih yang dapat menjadi dugaan pelanggaran? Baik Kak, yang dapat menjadi dugaan pelanggaran yaitu ada dua ya Kak ya. Dugaan pelanggaran itu bisa dari temuan maupun laporan. Seperti itu Kak. Tadi kan Kak Krisna menyebutkan ada dua ya, Betul. temuan dan laporan. Boleh jelaskan apa itu temuan dan apa itu laporan? Baik Kak, mungkin
tadi secara singkat ya Kak ya. Jadi ini sedikit penjelasan apa itu temuan dan apa itu laporan. Supaya sahabat Bawaslu dan masyarakat luas juga mengetahui istilah-istilah itu ya Iya. Kak. Baik Kak, temuan Kak. Temuan itu adalah dugaan pelanggaran yang ditemukan dari hasil pengawas pemilu atau kelembagaan pengawas ya, lembaga pengawas ya, pada setiap tahapan atau hasil investigasi pengawas pemilu. Nah, jadi memang di situ temuan itu memang internal kita ya kayak sebagai pengawas pemilu. Jika memang ada dugaan pelanggaran, entah itu dugaannya apa, kalau memang ada dugaan itu, temuan itu dari kita dengan melampirkan hasil laporan pengawasan atau investigasi, itu nanti bisa jadi temuan Kak. Dan kalau laporan itu adalah dugaan pelanggaran yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu. Seperti itu Kak Niken, secara singkatnya. Berarti kalau misalnya temuan itu dari internal Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kota secara berjenjang ya? Betul Berarti Kak Niken. ada PTPS Ya, gitu. secara berjenjang dari tingkat atas sampai tingkat bawah ya Kak Niken ya. Kita mempunyai jajaran di tingkat kecamatan, tingkat desa atau kelurahan, dan sampai dengan tingkat pengawas tempat pemungutan suara Kak Niken. Oh ya. Seperti itu Kak Niken. Berarti yang dapat melaporkan selain dari internal kita juga dari WNI. Kalau WNI itu berarti bentuknya laporan. Ya, Mas? Laporan, betul, bentuknya laporan. Boleh dijelaskan Mas, WNI yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu, Mas? Baik Kak Niken, sedikit penjelasan mengenai laporan resmi ya yang dilaporkan oleh WNI, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Jadi penjelasannya ini adalah kalau laporan yang dilaporkan oleh WNI itu WNI yang mempunyai hak pilih, yaitu WNI yang berusia genap 17 tahun, Kak Niken ya, atau lebih, bahkan sudah kawin atau sudah pernah kawin, serta memenuhi persyaratan lainnya yang tidak dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan Kak Niken. Itu kalau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih ya. Kalau peserta pemilu itu adalah partai politik atau perseorangan calon anggota DPD yang mengikuti pemilihan umum dan atau tim kampanye yang terdaftar dalam surat keputusan KPU Kabupaten Kota atau wilayah itu sendiri Kak Niken. Pemantau pemilu yaitu organisasi independen atau individu atau badan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah serta terregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya Kak Niken. Tadi kan Kak Krisna menyebutkan WNI ya? Betul. WNI yang berusia genap 17 tahun atau Betul. lebih dan sudah kawin atau sudah pernah kawin. Berarti jika WNI tersebut belum genap 17 tahun tetapi sudah menikah, berarti itu termasuk dalam warga negara Indonesia yang dapat melapor? Ya Kak Niken, jadi memang di situ kan dijelaskan bahwa WNI itu yang genap 17 tahun atau lebih. Memang kalau misalkan dalam usia 16 tahun atau 15 tahun tapi sudah pernah menikah atau sudah menikah, itu sudah dianggap WNI yang mempunyai hak pilih. Oh, iya. Jadi bisa melaporkan. Ya. Karena kan jika di usia 15 atau 16 tahun jika sudah menikah itu kan ya sudah dikatakan dewasa ya. Walaupun memang belum genap 17 tahun tapi sudah termasuk dewasa. Jadi itu sudah dianggap WNI yang mempunyai hak pilih dan bisa menjadi pelapor, Kak Niken.
Kembali lagi ke temuan ya Kak Krisna. Oke. Syarat dari temuan yang dapat ditindaklanjuti itu seperti apa sih? Baik Kak Niken, temuan yang bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kota atau jenjang ke bawah atau mungkin jenjang ke atas, yaitu jika memenuhi syarat minimal ada identitas penemu Kak Niken. Ya, minimal ada identitas penemu yang menemukan dugaan pelanggaran tersebut. Terus waktu penetapan temuan tidak lebih dari batas waktu yang paling lama itu 7 hari Kak Niken. Seperti itu Kak Niken ya, 7 hari kalender sejak laporan pengawasan atau hasil investigasi itu dibuat. Jadi tidak lebih dari 7 hari sejak laporan pengawasan atau investigasi itu dibuat ya. Terus identitas pelaku sama uraian kejadian dan bukti itu temuan bisa ditindaklanjuti Kak Niken. Berarti waktu penetapan temuan itu tidak boleh melebihi 7 hari kalender ya? Betul. Artinya itu berarti hari Sabtu Minggu itu tetap bisa Kita tindak lanjuti. oh iya. Itu temuan ya, khusus temuan ya. Jadi memang temuan sebenarnya sih tidak terkait batas waktu karena syarat yang minimal itu adalah memang hasil investigasi atau laporan pengawasan yang dibuat tidak lebih dari 7 hari Kak Niken. Baik. Intinya itu sih. Terus bagaimana sih Kak cara penyampaian pelaporan dugaan pelanggaran? Tata cara menyampaikan laporan dugaan pelanggaran ya Kak Niken ya. Itu laporan itu disampaikan laporan itu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota paling lama 7 hari kerja Kak Niken. Jadi beda ya. Kalau laporan tadi itu ya kalau 7 laporan hari kalender. ya kalau laporan itu paling lama 7 hari kerja sejak diketahuinya terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan umum Kak Niken. Itu terkait waktu ya 7 hari kerja. Nah, ini juga waktu yang disampaikan juga hari kerja Kak Niken. Ya, hari kerja dari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu masing-masing ya. Senin sampai dengan Kamis itu pada pukul 8 sampai dengan 16.00. Kalau Jumat itu pada pukul 8 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat Kak Niken. Seperti itu Kak Niken penjelasannya. Kak Krisna boleh dikasih contoh nggak penyampaian laporan, misalnya penyampaian tersebut disampaikan pada hari Jumat, itu berarti mengayunnya itu seperti apa? Apakah langsung hari Senin atau Sabtu Minggu juga diikut sertakan? Oke, baik Kak Niken. Sepengetahuan saya bahwa laporan, jika memang ada laporan masuk hari Jumat ya Kak Niken, entah itu jam berapapun, sejak dilaporkan itu berarti nanti karena kita memakai sistem hari kerja itu mengayunnya itu ke hari Senin, Jumat, terus ke hari Senin itu hari berikutnya, hari kedua. Jadi Sabtu Minggu itu memang tidak dihitung Kak Niken. Itu sudah diatur ya dalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Seperti itu Kak Niken. Baik. Kemudian apa saja sih jenis dugaan penanganan pelanggaran tersebut Kak Krisna? Oke, baik Kak Niken. Ini terkait jenis dugaan pelanggaran yang ada atau pada umumnya ya Kak Niken ya. Jadi dugaan pelanggaran itu ada beberapa macam, yaitu dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran hukum lainnya, atau biasa kita sebut adalah netralitas ya. Netralitas itu bisa netralitas ASN, netralitas TNI maupun netralitas Polri. Seperti itu Kak Niken. Kemudian bagaimana proses penanganan pada dugaan pelanggaran pidana, dugaan pelanggaran kode etik, maupun dugaan pelanggaran administrasi? Apakah itu berbeda-beda Kak? Bahwa proses dugaan pelanggaran pidana itu dilakukan oleh Sentra Gakumdu.
Ya, Sentra Gakumdu itu terkait 3 kelembagaan, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, Sentra Gakumdu itu kan di mana mempunyai kewenangan penuh atas dugaan pelanggaran pidana. Nah, proses tersebut diberikan waktu 14 hari. Kak Niken, iya, 7 hari pertama itu memang 7 hari pertama itu harus diselesaikan. Nah, 7 hari kedua itu adalah 7 hari sebagai tambahan waktu jika memang memerlukan keterangan tambahan. Jadi totalnya itu 14. Jadi 7 plus 7. 7 hari pertama dan plus 7 jika memang memerlukan keterangan tambahan dengan total 14 hari. Seperti itu Kak Niken untuk dugaan pelanggaran pidananya ya Kak Niken ya. Kalau dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan oleh penyelenggara seperti Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan sampai dengan jajaran di bawahnya, serta KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, serta jajaran di bawahnya, di mana jika yang melanggar dari penyelenggara Bawaslu maupun KPU itu dapat direkomendasikan ke DKPP. DKPP yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Akan tetapi jika pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya seperti kecamatan, pengawas desa atau kelurahan, bahkan pengawas TPS ya, itu bisa direkomendasikan ke Bawaslu Kabupaten Kota atau mungkin Bawaslu Provinsi dan mungkin Bawaslu Republik Indonesia. Itu tergantung cakupan wilayahnya yang melanggar kode etik tersebut Kak Niken. Itu seperti itu Kak Niken. Ya. Terus terkait pelanggaran administratif ya Kak Niken ya. Pelanggaran administratif pemilu itu contohnya itu misal jajaran dari penyelenggara pemilu, kita ambil misalkan PPK ya, panitia pemungutan suara tingkat kecamatan, atau mungkin PPS, panitia pemungutan suara tingkat desa atau kelurahan, bahkan mungkin KPPS. Jika memang melanggar administratif pemilu, Bawaslu bisa merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kota, atau mungkin tergantung cangkupan wilayahnya ya. Kalau misalkan provinsi ya mungkin bisa kepada Bawaslu Provinsi, atau mungkin tingkat RI bisa direkomendasikan ke Bawaslu RI. Jadi memang itu tergantung cangkupan wilayah pelanggarannya. Kalau administratif pemilu ya yang kita sebut atau contoh ya tingkat kabupaten kota, jika memang ada yang melanggar ya bisa direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Kota itu kepada tingkat KPU Kabupaten Kota. Seperti itu Kak Niken. Berarti proses penanganan pelanggaran pada 3 jenis dugaan pelanggaran tersebut itu berbeda-beda ya Kak Ya, Tisna? Dan yang menangani juga berbeda. Berbeda-beda, termasuk pelanggaran hukum lainnya ya, seperti netralitas ASN juga berbeda juga. Netralitas ASN itu beda juga dengan netralitas Polri dan TNI. Betul, penanganannya adalah kalau misalkan netralitas ASN tingkat kabupaten kota itu kita bisa merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Daerah masing-masing kabupaten kota, atau kita bisa merekomendasikan kepada BKN. Kalau dulu itu ada Komisi Aparatur Sipil Negara, yang dimana kelembagaan itu kan sudah dihapus oleh pemerintah, dan kewenangan untuk netralitas ASN itu untuk di tingkat pusat itu bisa direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Kak Niken. Itu jika ASN. Jika TNI, Polri itu juga ada badan tersendiri ya, dalam arti yang menangani netralitas sendiri. Kalau untuk TNI mungkin di Denpom, Detasemen Polisi Militer, itu bisa menangani netralitas ASN ya. Kalau di Polri mungkin masuk ke divisi Propam mungkin ya. Itu berarti lembaganya ada di setiap kabupaten kota masing-masing? Masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan netralitas
TNI itu ya mungkin cangkupan wilayah Denpom itu kan tidak hanya satu kabupaten kota ya biasanya, dan polisi militer, detasemen polisi militer itu mencangkup 5 kabupaten kota. Kalau untuk netralitas Polri bisa ke tingkat Polres masing-masing kabupaten kota. Seperti itu Kak Niken. Baik. Lalu apa yang dimaksud dugaan pelanggaran pidana pemilu? Baik, yang dimaksud dugaan pelanggaran pidana pemilu yaitu dugaan pelanggaran yang melawan hukum, Mbak Niken. Nah, sebagai contoh adalah seperti politik uang, ya, menghilangkan hak pilih, berkampanye di luar jadwal, merusak alat peraga kampanye, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kak Niken. Itu memang melanggar ya sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang juga ya Kak Niken, ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwa di situ juga menerangkan pidana pemilu. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, salah yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Kak Niken. Kak, boleh dikasih contoh nggak sih menghilangkan hak pilih itu yang seperti apa? Menghilangkan hak pilih itu contoh sederhananya seperti ini Kak Niken. Misalkan saya sebagai WNI yang mempunyai hak pilih, saya mau menyumbangkan hak suara saya ke TPS. Nah, pada saat saya berproses atau berjalan menuju TPS yang saya tuju, itu ada oknum yang ibaratnya menghalang-halangi saya untuk tidak mensuarakan hak suara saya. Atau mungkin sebuah oknum itu ya bisa dikatakan kalau misalkan kriminal, entah itu saya diculik atau bagaimana, itu kan juga sudah menghilangkan hak pilih suara saya, gitu Kak Niken. Itu contoh sederhana Kak Niken. Oke, Kak Krisna. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak, saya ingin tahu nih dasar hukum dari Sentra Gakumdu yang Kak Krisna tadi jelaskan. Sentra Gakumdu itu kan terdiri dari Bawaslu itu sendiri, kepolisian, dan kejaksaan ya. Betul. Iya, minta tolong disebutkan dasar hukumnya Kak. Dasar hukum untuk sentra penegakan hukum terpadu itu ada di Perbawaslu atau Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 3 tahun 2023. Itu tentang sentra penegakan hukum terpadu, dan ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di pasal 486 Kak Niken. Ya baik Kak Krisna, terima kasih untuk informasinya yang sangat informatif ya. Baik Kak Niken. Ya, semoga informasi yang disampaikan oleh Kak Krisna bermanfaat untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada yang ingin mengenal lebih dekat terkait penanganan pelanggaran di Bawaslu. Baik, di penghujung podcast hari ini, saya Niken Sari Dewi dan tim pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dan Kak Krisna, mari kita serukan tagline kebanggaan kita, tagline Bawaslu. Baik. Mari Kak, 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, terima kasih.